Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Rania Ramdhani. I'm from Bandung City and I now study in Islamic University of Indonesia, Sunan Gunung Jati, Bandung. Okay, alhamdulillah. In this time, I want to tell you about part of speech. Ya, jadi insya Allah pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan beberapa ilmu yang saya ketahui tentang kebahasaan di bahasa Inggris. Ya, jadi dalam materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang part of speech. Bisa kita lihat ya di PPT-nya. Nah, part of speech. Siapa sih yang belum pernah mendengar kata speech ataupun part? Itu udah kata yang sering kita dengar di media sosial, di dalam sebuah video ataupun di keumuman. Banyak orang pasti sering mendengar kata part of dan speech. Dan kita tidak akan asing lagi apa sih maknanya. Ya, jadi part of speech ini adalah bagian-bagian yang ada dalam bahasa, yang ada dalam percakapan, yang ada dalam ucapan, kata-kata, kalimat. Maka ini ada bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagiannya? Yang jelas yang pertama itu ada noun, kemudian pronoun, adverb, adjective, conjunction, dan lain sebagainya. Nah, yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang noun. Kalau kalian orang Sunda pasti sering mendengar kata noun, tapi bukan noun ya. Kalau noun itu artinya apa? Tapi kalau noun ini diartikan yaitu kata benda. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan ismun. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan kata benda, yaitu bahasa Inggrisnya noun. Baik, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, ketika kita mau membeli sesuatu, membeli barang, membeli benda apapun itu, misal kita akan ke warung membeli satu pensil, ya, atau 2 pensil, 3 pensil, pasti kita akan menyebutkan barang tersebut secara rinci. Misal, Bu, saya membeli 1 pensil misalnya, atau misalnya membeli 2 pensil, 3 pensil, dan seterusnya. Namun, apabila kita membeli barangnya hitungannya banyak dan bahkan tidak terhitung, apakah kita bisa membeli 1 beras atau 2 butir beras? Tentu saja tidak. Maka di dalam bahasa Inggris ini kata benda ini terbagi menjadi beberapa macam. Next, kita akan lanjut. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 2 macam kata. Yang pertama ada non-countable atau yang kedua ada uncountable nouns. Nah, kalau yang countable nouns itu adalah kata yang dapat dihitung ya dengan angka atau dapat kita hitung dengan secara jelas. Akan tetapi ada juga kata benda yang disebut atau misalnya yang digunakan itu tidak bisa dihitung secara langsung satu persatu. Nah, maka disebutlah di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan uncountable nouns. Jadi nouns ini tidak bisa dihitung secara langsung. Karena apa? Waktunya yang atau jumlahnya, kuantitasnya yang banyak dan memang tidak dapat dihitung. Ya, baik, mari kita simak sama-sama apa penjelasan berikutnya. Next. Nah, di sini ada beberapa ciri penjelasan tentang countable dan uncountable. Nah, kita lihat
countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung secara individu. Kata benda ini memiliki bentuk tunggal yang disebut dengan singular atau jamak yang disebut plural. Nah, ciri-ciri dari countable nouns kita bisa bedakan nih mana yang countable nouns dan yang uncountable nouns. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, kalau countable nouns itu dapat dihitung. Bisa kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. 1 pencil, 2 pencil, 3 pencil, 1 book, 2 book, 3 book. Nah, itu ciri-cirinya bahwa kata benda tersebut, noun tersebut merupakan countable nouns, yaitu benda yang dapat dihitung. Yang kedua, cirinya itu memiliki bentuk tunggal dan jamak. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua macam, itu tunggal dan jamak. Nah, tadi disebut singular dan plural. Nah, yang singular atau tunggal, itu kan itu kata-kata yang biasa, misalnya book itu pasti menunjukkan menunjukkan jamak tunggal. Karena nanti kalau ada jamak ya, nanti ada cirinya. Bisa ketika jamak itu dia pakai S. Misalnya kalau 2 book jadi 2 buku menjadi 2 books. Ada S-nya di belakang ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Yang ketiga itu menggunakan artikel seperti e atau en untuk noun yang bentuknya tunggal atau yang bentuknya itu singular. Nah, yang berikutnya bisa menggunakan angka langsung. Terakhir bisa digunakan dengan kata-kata seperti many, few, a few, dan several. Nah, itu ciri-ciri yang di countable. Sedangkan yang di uncountable, nah kita simak dulu penjelasan. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung secara individu karena dianggap sebagai satu kesatuan atau massa. Ya, karena apa disebut uncountable tadi? Dianggap sebagai satu kesatuan atau massa. Kata benda ini tidak memiliki bentuk jamak. Ciri-cirinya uncountable nouns ini satu, tidak dapat dihitung dengan angka langsung. Ya, dari kata juga uncountable, tidak dapat dihitung. Ya. Yang kedua, selalu dianggap tunggal sehingga menggunakan kata kerja bentuk tunggal. Oke, next. Kita ke penjelasan yang lebih rinci lagi ya. Kita lebih berdekatan lagi dengan countable nouns dan uncountable nouns. Ya, yang pertama, ciri-ciri countable nouns yaitu dapat dihitung. 1, 2, 3 dan sebagainya. Misal contohnya di sini ada 1 apple, 2 apples. Nah, ketika 1 apple karena itu bentuknya singular, maka dia pakai kata yang biasa apple saja, apple. Tapi ketika dia jamak atau plural, maka dia itu harus diakhiri dengan kata s atau es. Nah, bisa kita lihat. Kalau 1 itu apple, kalau 2 itu apples. Kemudian ada 1 book, artinya berarti 1 buku. Kemudian kalau misalnya 10 buku bagaimana? Maka tinggal kita ubah pakai angka 10, yaitu 10 menunjukkan dan books itu menunjukkan jamak ya, karena diakhiri oleh s. Berikutnya, countable nouns ini bisa memiliki bentuk tunggal dan jamak. Kayak tadi bisa ketika itu contohnya singular, a car, a dog, itu merupakan bentuk dari singular pakai kata e. Nah, kenapa pakai kata e? Ya tadi karena misalnya menunjukkan itu bahwa dia itu sedang dalam bentuk singular atau dalam bentuk tunggal. Nah, artinya berarti apa kalau car? Sebuah mobil, a dog, seekor anjing. Nah, berikutnya ketika plural contohnya ada cars dan dogs. Nah, itu diakhiri dengan s itu menunjukkan bahwa si benda tersebut plural ya, yaitu sedang dalam keadaan jamak atau banyak.
gitu. Paham ya? Kita next ke berikutnya. Nah, ciri-ciri countable nouns, masih di ciri-ciri countable nouns. Menggunakan artikel seperti atau en dalam bentuk tunggal. Misal kata contoh, I need a chair. Saya membutuhkan sebuah kursi. Ini dalam bentuk tunggal ya. Jadi dan en ini menunjukkan bahwa ini kata benda ini tunggal secara kuantitas ya. Nah, itu digunakan untuk nouns yang diawali ya, nounsnya itu diawali oleh huruf konsonan. Contoh di situ ada chair. C ini termasuk huruf konsonan. Nah, kemudian apabila setelah huruf nounsnya itu menggunakan diawali oleh huruf vokal, maka dia menggunakan an. Tapi dengan catatan dibacanya itu secara vokal hurufnya itu. Karena nanti ada huruf vokal yang dibacanya konsonan. Ya, contoh di sini ada kata she has an idea. Nah, artinya apa? Dia memiliki ide atau memiliki pikiran dan sebagainya. Nah, maka ketika nounsnya itu idea diawali oleh huruf vokal, maka kata yang tepat yang cocok yaitu menggunakan an. She has an idea. Tapi misalnya kalau misalnya huruf awalnya itu konsonan, huruf awalnya itu huruf vokal, nounsnya itu kata bendanya itu, tapi kemudian dibacanya itu secara konsonan, maka dia bukan. Misal I go to a university ya, kata tulisannya university pakai u diawali, tapi kan secara pembacaan itu pakai u ya. Jadi I go to a university, saya pergi ke sebuah universitas, maka dia yang tepat itu menggunakan kata e. Pada kata university, maka yang tepat menggunakan kata e, bukan e, walaupun diawali oleh huruf vokal. Oke, berikutnya bisa menggunakan angka langsung. Bisa, he has 3 pencils, there are 5 students in the class. Nah, itu ada kata langsung untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa dihitung. Ada kata 3, 5, itunya itu menunjukkan bahwa dia kata countable nouns. Berikutnya bisa digunakan dengan kata-kata seperti many, few, several. Contoh, I have many friends. Saya memiliki banyak teman. Maka untuk menunjukkan bahwa dia itu countable nouns, maka kata yang tepat itu menggunakan kata many. Understand? Okay, next kita ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang ke ciri-ciri uncountable nouns ya, atau kata yang tidak bisa dihitung. Ciri-cirinya pertama, tidak dapat dihitung dengan angka langsung. Salah jika kita bilang misal two waters, karena waters itu termasuk ke dalam uncountable nouns yang tidak dapat dihitung, karena itu merupakan tadi satu kesatuan atau dalam bentuk massa, itu tidak bisa dihitung dan tidak ada bentuk jamaknya, maka dihitung sebagai singular atau dihitung sebagai tunggal. Nah, contoh salah jika misal kita mengatakan two waters, tapi seharusnya bisa air itu ada di dalam bentuk botol, maka kata yang tepat two bottle of waters. Kalau di dalam gelas atau cangkir maksudnya a cup of waters. Nah, kayak gitu, gampang teman-teman. Nah, selanjutnya selalu dianggap tunggal sehingga menggunakan kata yang bentuk tunggal. Misal kayak water, sugar, tidak itu water, sugar, enggak salah. Maka harus dalam bentuk tunggal, water, sugar, kayak gitu. Understand? Oke, next. Berikutnya yaitu tidak menggunakan artikel e atau en. Ya, walaupun ini
berada dalam bentuk jamak, dalam bentuk tunggal, tapi jika uncountable ini tidak digunakan kata e atau anu, walaupun berada dalam bentuk tunggal, tidak ada jamaknya, ya. Nah, kemudian menggunakan kata-kata seperti much, little, a little, some, any. Contoh, misalnya kalau tadi katanya itu menggunakan kata many, ya, I have many friends. Tapi kalau untuk misalnya salah satu katanya itu misalnya uncountable, kayak uang, money, gitu. Walaupun uang itu dalam itu, tapi uang ini termasuk ke dalam uncountable nouns. Jadi kata yang tepat misalnya saya memiliki banyak uang, I much money, ya. I much money, saya banyak uang, atau I have much money, saya memiliki banyak uang, kayak gitu. Nah, maka kata yang tepat itu pakai much, jangan sampai pakai many. Many money jadinya, gitu teman. Ya. Berikutnya menggunakan pengukuran atau wadah untuk menyatakan jumlah. Contohnya kayak tadi, a glass of water, a cup of tea, ya, two bag of rice. Nah, itu merupakan kata-kata yang digunakan mewadahi dari nouns yang termasuk uncountable nouns, gitu teman-teman. Itu adalah ciri-ciri dari uncountable noun. Oke, the next. Nah, sekarang tip praktis mengidentifikasi bahwa itu tuh countable atau uncountable nouns, ya. Jadi ini kalau misalnya bingung ini tuh termasuk countable atau uncountable nouns, gampang ini tipsnya. Pertama, gunakan indera kita. Jika benda itu bisa dihitung satu persatu, contoh kayak pensil, kursi, satu kursi, dua kursi, kemudian bisa satu rumah, dua rumah, maka itu termasuk countable, ya. Jika bisa dihitung pakai indera kita, jari bisa, atau misalnya buku, pensil, laptop dan sebagainya, maka itu termasuk countable. Namun jika berupa massa atau konsep abstrak, contoh misalnya kayak air, kebahagiaan, itu termasuk dalam uncountable, karena itu tidak bisa dihitung. Itu termasuk benda yang berupa massa atau konsep yang abstrak, kayak gula, beras, gitu kan. Misalnya pasir, memang ada yang membeli contoh 5 butir pasir, enggak, pasti misalnya I buy a truck of sand misalnya, ya, satu truk pasir, nah kayak gitu. Yang kedua, perhatikan bentuk jamak. Jika dapat dibuat jamak dengan menambahkan s atau es, maka itu countable. Contoh kayak books, cars, pens, maka itu termasuk dari nouns yang countable. Nah, kemudian gunakan kata kuantitas yang tepat. Misal tadi, kalau misalnya countable itu pakai many. I have many friends, saya punya banyak teman. Tapi kalau misalnya untuk benda yang uncountable nouns tidak tepat jika menggunakan many, maka yang digunakan itu harus much. I have much money, saya memiliki banyak uang. I have much money. Itu bisa dipahami teman-teman? Ya, itu mungkin yang bisa sampaikan. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh gambar yang saya tuangkan. Kira-kira dari ketiga contoh ini, coba teman-teman sebutkan gambar ini termasuk countable atau uncountable nouns. Silahkan di komentar untuk jawaban yang benar, ya. Silahkan tulis
tuliskan jawaban yang benar di komentar. Insya Allah itu jadi kebaikan. Apabila benar, luar biasa, berarti selama video ini teman-teman menyimak dengan baik. Di sini ada gambar gelas, cangkir, kemudian ada gambar orang, ada gambar planet bumi. Nah, ketiga ini kira-kira termasuk yang mana? Oke, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Mungkin videonya dapat kita cukupkan sampai sini. Thanks for attention. See you next time. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.